Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Pada tatap muka dengan Zoom meeting ini, saya ada tugas untuk memberikan mata kuliah hukum waris perdata. Dengan demikian, karena ini adalah merupakan tatap muka perbaikan, sehingga saya tidak perlu membahas secara keseluruhan, tapi hal-hal tertentu saja yang sangat penting. Dan untuk materi-materi lainnya, saudara bisa melihat pada catatan-catatan terdahulu. Saya konsisten di dalam memberikan mata kuliah ini tidak terlepas dengan materi-materi yang terdahulu, karya adalah perbaikan, tapi tatap muka kali ini hanya hal-hal yang penting-penting saja. Bagian mana yang hal ini merupakan penting? Pertama adalah mengenai asas dalam hukum kewarisan perdata. Dalam asas kewarisan perdata ini meliputi 5 pasal di dalamnya. Pasal 830 BW, di mana disebutkan dalam tiada suatu kewarisan tanpa adanya suatu kematian. Dengan demikian, bahwa warisan itu hanya terjadi dikarenakan adanya suatu kematian dari seseorang. Dengan kata lain, pengalian suatu kepemilikan suatu kebendaan dari seseorang kepada orang lain, kalau si yang mengalihkan atau yang memberikan ini masih hidup, bukan warisan, tetapi di sini adalah merupakan perbuatan hukum yang disebut hibah. Tapi kalau hibah ini dilakukannya setelah si pemberi ini meninggal dunia, maka hibah tersebut dengan hibah wasiat atau lehat. Untuk menentukan seorang apa masih hidup, apakah sudah meninggal, kaitannya dengan waris adalah harus ada orang yang meninggal dunia. Ini memang kadang-kadang menemui suatu kendala. Misalnya seseorang yang bepergian dengan menggunakan pesawat atau misalnya kapal. Kapal itu kemudian terjerumus kepada Nusa Lombok atau pada bagian laut dari palung laut hilang. Apakah dia masih hidup ataukah sudah meninggal? Ini harus ada kepastian hukum dalam masalah hukum waris. Maka penyelesaiannya ini harus ada kepastian hukum seperti diatur pada pasal 463 dan 467 BW. Ia dianggap telah meninggal dunia, tapi harus terlebih dulu ada permohonan dari para ahli waris atau sebagai ahli waris dugaan bahwa yang pergi ini, yang atau tidak berada di tempat ini atau yang kabur, dianggap telah meninggal dunia, sehingga lahirlah status ahli waris ini sebagai ahli waris dugaan. Inilah kepastian hukumnya. Asas yang kedua, seperti diatur pada pasal 832B. Di dalam pasal 832 ini menentukan bahwa ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Oleh karena itu menjadi timbul permasalahan juga. Dan pada umumnya hubungan antara suami dengan istri ini tidak ada hubungan darah. Apakah dengan meninggalnya salah satu pihak lain menjadi ahli waris karena tidak ada hubungan darah,
Maka menurut ketentuan ini memang pada awalnya suami atau istri yang hidup terlama bukan ahli waris. Dan di Belanda itu sendiri sejak 1923 ya si istri atau suami yang hidup terlama adalah ahli waris. Namun penerapannya di Indonesia baru pada 1935 di mana istri atau suami yang hidup terlama adalah ahli waris. Permasalahan lain kaitannya dengan ahli warisnya itu siapa? Bagaimana kalau tidak ada ahli waris? Kalau ternyata tidak ada ahli warisnya, yaitu ada ahli waris golongan pertama sampai dengan golongan keempat, nanti akan saya jelaskan mengenai penggolongan ahli waris. Ahli waris itu tidak ada, maka menurut pasal 832 ayat 2 Burgerwetboek, maka yang akan menjadi ahli waris adalah negara. Harta peninggalan itu akan menjadi milik negara, akan ditetapkan oleh pengadilan dalam hal ini ada pengadilan negeri menetapkan bahwa telah melalui proses pemanggilan sebagaimana diatur pada 463 dan 467, tapi ternyata yang dipanggil sebagai ahli waris, apakah statusnya sebagai ahli waris ab intestato ataupun sebagai ahli waris yang abstaining diangkat atas dasar testamen, ternyata tidak ada yang datang memenuhi panggilan itu, maka baru pengadilan negeri akan menetapkan bahwa yang dipanggil tidak datang sehingga dinyatakan tidak terdapat ahli waris. Dengan demikian harta peninggalan tersebut akan menjadi milik negara. Yang ketiga, jadi tadi pasal 830, pasal 832, sekarang 833, inilah asas yang ketiga. Diatur dalam pasal 833, yaitu dengan meninggalnya seseorang maka seketika itu beralihlah segala hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya, yang dalam bahasa Prancisnya adalah le mort saisir levif. Seketika itu beralihlah dari pewaris kepada ahli warisnya. Dengan demikian, apakah para kreditur dapat langsung menuntut tagihan-tagihannya kepada ahli warisnya? Sudah baru tentu diatur lebih lanjut di dalam BW, yaitu adanya waktu 4 bulan van berat 4 bulan para ahli waris ini untuk mengumpulkan, membereskan harta peninggalan tersebut, baik berupa aktiva maupun pasiva. Inilah mengenai kepastian hukum dengan meninggalnya seseorang. Asas yang keempat, sebagaimana diatur pada pasal 836 yang menyatakan bahwa pada asasnya semua orang ada cakap untuk mewaris, dan orang cakap untuk mewaris ini orang yang masih hidup dan orang tersebut ada cakap. Pada dasarnya semua orang ada cakap mewaris, bahkan
bayi yang masih ada di dalam kandungan pun adalah dianggap cakap untuk mewaris. Karena apa? Ini kan dikarenakan adanya pertimbangan tertentu, sehingga pasal 832 ini menentukan ahli waris, dan pada dasarnya si subjek hukum itu baru ada setelah ia lahir hidup, tetapi sebagai pengecualiannya seperti diatur pada pasal 2 BB, anak atau bayi yang masih dalam kandungan ibunya dianggap telah ada apabila kepentingan menghendakinya. Jadi kalau tidak ada kepentingan, tidak ada alasan-alasan tertentu, subjek hukum itu ada sejak ia lahir hidup. Tapi dengan adanya kepentingan tertentu, yaitu dengan adanya warisan, anak yang masih di dalam kandungan perempuan dianggap telah ada, sehingga ia tidak akan kehilangan haknya sebagai ahli waris, akan memperoleh harta peninggalan dengan ada dibukanya suatu warisan. Permasalahan lain kaitannya dengan pasal 83 ini tadi ada pada pasal 838. Ternyata tidak semua anak adalah cakap untuk mewaris. Sehingga dalam BB ini menentukan adanya sekelompok orang yang dianggap tidak patut atau onwardah. Orang yang tidak patut untuk menerima warisan ada dengan alasan-alasan bahwa ia mencoba membunuh atau membunuh pewaris, atau menghilangkan, melenyapkan, merusak surat wasiat atau testamen, atau ia pernah memfitnah kepada pewaris sehingga dijatuhi hukuman. Anak yang demikian atau ahli waris yang demikian inilah sekelompok orang yang diatur pada pasal 838 sebagai orang yang tidak cakap untuk menerima warisan. Sedangkan asas yang kelima, ini asas dalam pewarisan, yaitu diatur pada pasal 1066 BB. 1066 BB. Bahwa harta peninggalan tidak boleh dibiarkan tidak terbagi. Harta peninggalan tidak boleh dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi. Dengan demikian adalah lebih cepat dengan meninggalnya si pewaris ini, harta peninggalan segera dibagi kepada para ahli warisnya. Karena harta peninggalan ini dapat berupa aktiva maupun pasiva, maka tidak dapat secara langsung dari aktiva itu dikurangkan berapa pasifanya, yang berbeda dengan hukum waris Islam maupun hukum waris adat yang dikenal dengan teori residu atau teori sisa. Korekarnya di dalam pewarisan perdata, maka pada ahli waris ini akan menerima warisan baik berupa warisan yang berupa aktiva maupun warisan berupa pasiva. Tapi juga apa boleh tidak segera terbagi? Ya sepanjang masih ada kesepakatan dari para ahli waris, boleh tidak dibagi. Sepanjang ada kesepakatan dari semua ahli waris. Sehingga kalau kita perhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1066 ayat 3, boleh tidak segera dibagi, tapi terbatas. Waktunya 5 tahun.
Kalau sudah 5 tahun berlalu, ya harus perbaiki lagi dalam 5 tahun yang akan datang. Inilah yang diatur pada pasal 1066 ayat 3. Mau membolehkan tidak segera dibagi sepanjang ada kesepakatan dari para ahli waris. Tapi kalau ada ahli waris yang menghendaki segera dibagi, ya harus segera dibagi. Inilah mengenai asas-asas yang harus kita pahami. Karena tidak memahami asas-asas ini, pasti akan mengalami kesulitan nanti di dalam menghitung berapa bagian masing-masing ahli waris dan siapa-siapa orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris yang akan tampil sebagai ahli waris. Oleh karena itu harus kita pahami benar mengenai penggolongan ahli waris atau adanya sekelompok orang yang nanti akan tampil sebagai ahli waris dan yang mana yang bukan ahli waris. Di dalam kewarisan perdata memang ada 2 pendapat, walaupun sebenarnya isinya sama saja. Misalnya Profesor Subakti ini menentukan hanya ada 3 penggolongan ahli waris, namun tidak berbeda apa yang diungkapkan oleh Pak Wiryono Projodikoro maupun juga oleh Profesor Pitlo. Ada 4 penggolongan ahli waris, dan oleh Prof. Subakti 3 penggolongan, tapi oleh Pak Bekti ini disebabkan golongan 3 ini digabungkan dengan golongan 4. Golongan 3 dan golongan 4. Jadi pada dasarnya tidak masalah mengenai penggolongan ini, khususnya golongan 4 kan sangat amat jarang terjadi, tapi undang-undang telah mengatur demikian. Golongan-golongan ini meliputi yang pertama, sekelompok orang yang termasuk dalam golongan pertama terdiri dari suami atau istri yang hidup terlama beserta anak-anak dan atau keturunannya. Maksudnya dalam ketentuan ini, suami atau istri yang hidup terlama adalah siapa yang hidup terlama? Yang hidup terlama inilah nanti akan tampil sebagai ahli waris. Demikian pula juga anak-anaknya. Karena ada keturunannya tampil sebagai ahli waris dikarenakan apabila ada anak si pewaris yang ternyata ia meninggal dunia lebih dulu dari pewaris dan ia ada keturunan, maka keturunan ini akan tampil sebagai ahli waris, menggantikan kedudukan ahli waris yang mempunyai hubungan darah langsung antara pewaris dengan ahli waris. Ini yang dimaksud dalam golongan pertama, yaitu suami atau istri yang hidup terlama beserta anak-anak dan atau keturunannya. Ini lebih diutamakan. Tapi kalau golongan pertama tidak ada, maka tampillah ahli waris golongan yang kedua. Siapa ahli waris dalam golongan kedua ini? Ahli waris golongan kedua ini terdiri dari orang tua dan saudara-saudara pewaris. Orang tua dan saudara-saudara pewaris. Ini berarti bahwa si meninggal, si pewaris ini, dia apakah belum terikat dalam perkawinan atau sudah terjadi perkawinan tapi terjadi perceraian dan tidak ada anak, maka yang akan tampil adalah orang tua dan saudara-saudara pewaris. Kalau ternyata saudara-saudara pewaris ini terdapat beberapa orang
5 atau 6 orang misalnya, ada hak istimewa bagi orang tua, bagi bapak dan ibu pewaris, di mana orang tua pewaris ini sebagaimana diatur pada pasal 854 tidak boleh kurang dari 1/4. Inilah harus pahami, ada hak-hak istimewa bahwa hak orang tua ini tidak boleh kurang dari 1/4. Dengan demikian, dengan dibukanya warisan, maka dikeluarlah terlebih dulu hak orang tua yang masih ada sebesar 1/4 kali budelnya, 1/4 kali seluruh harta peninggalan yang merupakan budel warisan. Sisanya ini baru dibagikan kepada para ahli waris. Jadi ada hak-hak tertentu dari orang tua. Ini golongan kedua. Tapi golongan, kalau juga ahli waris golongan kedua tidak ada, maka akan tampillah ahli waris golongan ketiga. Siapa ahli waris golongan ketiga ini? Ahli waris golongan ketiga ini terdiri para orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris dalam garis lurus ke atas, baik melalui garis ayah dan garis ibu. Orang-orang dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ayah maupun garis ibu. Dengan demikian, dengan dibukanya warisan, maka terlebih dulu harta peninggalan ini dilakukan closing seperti diatur pada 853 maupun 855. Maka harta peninggalan ini akan dibagi menjadi 2 bagian sama besar, yang separuhnya nanti diserahkan kepada para ahli waris dalam garis ibu, dan separuh harta peninggalan ini diserahkan kepada para ahli waris dan garis ayah. Sehingga yang tampil ada ibu, ada nenek atau eyang, mbah, opung dari pewaris. Itulah ahli waris golongan ketiga. Dengan telah dibagi 2 bagian sama besar, inilah penyelesaian. Jadi kalau tidak ada ahli waris golongan pertama, tidak ada ahli waris golongan kedua, maka yang akan tampil sebagai ahli waris ada golongan ketiga, yaitu para ahli waris dan garis lurus ke atas yang punya hubungan darah dengan pewaris, baik melalui garis ayah maupun garis ibu. Golongan ketiga. Sekarang golongan keempat. Siapa ahli waris golongan keempat ini? Yaitu para ahli waris dan garis lurus ke atas menyimpang lebih jauh, sampai dengan derajat ke-6, baik melalui garis ayah maupun garis ibu. Sampai dengan derajat ke-6, maka dengan tidak ada neneknya, tidak ada mbahnya, maka keturunan dari nenek mbahnya, baik dari garis ayah maupun garis ibu, itu sudah derajat ketiga, terus sampai dengan derajat ke-6. Tapi kalau sampai derajat ke-6 tidak ada ahli warisnya, inilah yang disebut dengan onbeheer nalatenskap, harta peninggalan yang tidak terurus. Bagaimana selanjutnya? Maka dari pejabat setempat ini melaporkannya kepada camat juga kepada BHP adanya harta peninggalan yang tidak terurus tadi, sehingga nanti dari pihak pengadilan terlebih dulu akan melakukan penyegelan semua harta peninggalan dan akan melakukan pemanggilan, dimungkinkan masih adanya
ahli waris. Kalau tidak ada, maka melalui penetapan pengadilan, harta kekayaan yang tidak terurus tersebut akan menjadi milik negara sebagaimana diatur pada pasal 832 ayat 2 tersebut. Inilah yang dijadikan dasar di dalam pembagian harta peninggalan, yaitu harus pahami benar mengenai asas-asasnya, dan yang kedua adalah mengenai penggolongan ahli waris. Dalam masa penggolongan ahli waris ini, maka jelaslah golongan pertama lebih diutamakan daripada golongan kedua. Golongan kedua adalah lebih diutamakan daripada golongan ketiga. Demikian juga golongan ketiga lebih diutamakan daripada golongan keempat. Dengan demikian, asas yang dianut dalam hukum waris ini dikatakan sebagai didasarkan pada asas keutamaan dan pada penggolongan ahli waris. Jadi artinya bahwa penggolongan ahli waris ini didasarkan pada asas keutamaan. Dari 4 penggolongan ini ada sekelompok ahli waris yang lebih diutamakan. Jadi saya ulangi lagi supaya dipahami benar, ahli waris golongan 4 ini akan timbul sebagai ahli waris kalau tidak ada ahli waris golongan ketiga. Ahli waris golongan ketiga baru akan tampil sebagai ahli waris kalau tidak ada ahli waris golongan kedua. Ahli waris golongan kedua ini pun juga akan tampil sebagai ahli waris apabila tidak ada ahli waris golongan pertama. Ini sistem penggolongan didasarkan pada asas keutamaan. Sekali lagi, hal ini disebut dengan sistem penggolongan berdasarkan asas keutamaan. Dan selanjutnya, ini kita mulai benar-benar konsentrasi lebih, yaitu mengenai cara pembagian harta peninggalan.